Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kemarin lihat ya, ada video yang viral di Facebook. Seorang penjual salesnya motor Honda menolak isu rangka patah ya. Katanya kok patah-patah. Motor viral yang mana yang patah-patah? Yo, yang viral itu katanya patah-patah gitu. Oh, bener-bener apa enggak? Enggak, gini Bu, saya jelaskan. Itu cuma isu dari kompetitor. Oh, isu. Dia itu kalah bersaing dengan Honda. Karena ya. Honda semakin terbang tinggi, dia punya sayap toh, bisa terbang tinggi, semakin terbang tinggi di udara. Akhirnya dia berbagai cara menjatuhkan supaya Honda supaya tidak payu dia. Untuk kasus itu Tulungagung sendiri nggak ada. Itu hanya sekumpulan orang-orang di endorse untuk membuat salah satu video yang menyacatkan pokoknya Honda. Dan mereka yang bisa membuat video itu ratingnya bagus akan bisa mendapatkan 2 motor atau mendapatkan hadiah rumah sekaligus. Jadi itu nggak benar. Oh iya. Nggak benar. Yang benar itu Honda semakin terbaik dan dia mempunyai sayap dan semakin melangkah lebih jauh, lebih tinggi. Kalau Yamaha itu kan semakin di depan, Honda semakin terbang tinggi gitu. Jadi jangan nggak usah percaya isu-isu kayak gitu, isu-isu hoak. Oke, makasih ya Mas. Oke. Katanya itu adalah usaha-usaha dari orang-orang yang sentimen terhadap larisnya motor Honda. Ya kenyataannya memang ya banyak masyarakat yang masih nggak ngerti ya bahwa kejadian rangka patah itu beneran terjadi. Dan ya sayangnya masyarakat kebanyakan juga nggak tahu ya cari informasi yang benar itu bagaimana. Jadi masyarakat masih sangat percaya dengan omongannya sales. Padahal sayangnya sales sekarang itu wis nggak tabu lagi, sudah nggak takut lagi ngomong yang 180% berlawanan dari kenyataan. Ya ada 2 contoh komentar di channelnya di Kupas Motor ya, di artikel Kupas Motor, sales motor Honda yang ngomong berkebalikan dari kenyataan. Selain itu ya banyak lagi lah ya. Gimana sih emang untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi? Karena banyak orang itu nggak ngerti bisa cari informasi itu di mana. Sebenarnya cari informasi itu mudah ya. Kita jangan mengandalkan ke media, ke kayak detik.com, kompas.com, di ya yang lain-lain lah ya. Medianya memang netral, tapi sumber informasinya sendiri ya kan kita nggak tahu apakah medianya sudah menyediakan yang netral atau tidak. Kalau yang diajak omong itu bukan korban ya mana tahu lah. Jadi walau medianya netral, sumber informasinya kan nggak netral. Kalau sumber informasinya dari pemerintah toh, dari Honda toh, ya wes kayak gitu itu responnya. Mengelak, menolak, tidak mengakui dan lain-lain. Cari informasi itu kalau sekarang ya lebih baik di grup sebuah motor ya, mau grupnya Scoopy, mau grupnya Honda Beat,
yang baru ya, Honda Beat Deluxe, grupnya Vario 160, grupnya Vario 125. Seperti itu. Dari grup-grup tersebut kita akan bisa jumpai testimoni dari yang punya motor langsung. Jadi dari situ kita akan bisa dapat informasi yang lebih langsung dari mereka sendiri, para pemilik motornya langsung. Dan reaksi dari para pemilik ini bukan merasa wah itu cuma rumor, cuma isu gitu ya. Mereka ini khawatir, mereka ini apa ya, marah gitu ya, merasa dikhianati oleh pabrikan Honda. Jadi dari mereka ini kita bisa tahu bahwa cerita itu beneran. Dan harusnya pemilik motor Honda sendiri, khususnya yang rangkanya ESAF ya, walau yang non ESAF pun perlu melakukan pengecekan, khususnya yang rangkanya ESAF, itu ya harus periksa rangkanya. Dan jangan menyerahkan pemeriksaan kepada bengkel resmi, harus dilakukan sendiri, harus dilakukan pemeriksaan ke bengkel terpisah yang membolehkan konsumen untuk lihat langsung kondisi rangkanya. Karena ya yang terjadi sekarang ini dari bengkel resmi tidak membolehkan konsumen memeriksa rangka secara langsung. Itu sesuatu yang ya sayangnya terjadi di pabrikan motor Honda. Tidak ada transparansi, serba rahasia. Dan untuk periksa rangka juga jangan hanya bagian luar, karena sudah ada beberapa contoh ya yang bagian luarnya aman, bagian dalamnya amit-amit. Sudah banyak contoh ya. Nanti penulis sertakanlah contoh-contohnya. Kalau nggak punya motor Honda, tetangganya lah suruh lah. Sebelum beli motor Honda kan harganya nggak murah ya. Ada tetangga punya motor yang bermasalah, atau temen atau saudara, paksa bongkar rangkanya, bayari dah. Mungkin 50.000, mungkin 60.000, mungkin 100.000, tergantung dealernya. Kalau masih masa garansi ya bisa aja gratis kalau bareng servis. Tapi oh ya sorry, bukan ke dealer Honda ya, bukan ke dealer Honda, sorry maaf. Karena kalau ke dealer Honda ada kemungkinan nggak boleh ngerekam, nggak boleh mengabadikan, nggak boleh lihat. Cari ke bengkel umum. Saat membuka, utamakan untuk mengecek bagian dalam rangka ya. Pakai kamera HP, nyalakan lampu blitz-nya, rekam video. Kalau pakai foto nggak jelas, pakai rekam video, resolusi buat paling tinggi lah.
Jangan lupa diketuk-ketuk, tekan-tekan layar kalau itu ada manual fokusnya ya, karena ya patah sumbernya bisa dari dalam. Bagian dalam entah mengapa catnya itu nggak rata atau nggak mengenai seluruhnya, atau bahkan tidak sama sekali. Faktanya seperti itu ya. Cat bagian dalam itu nggak sepenuhnya kena ya. Dari temuan KNKT juga seperti itu, rangka bagian dalam tidak dicat. Silahkan kalau ingin memperjuangkan klaim gratis ya, tapi usahakan dari pengecatan ulang atau ngelas gitu ya. Kalau ganti rangka soalnya bakal butuh ganti BPKB, STNK, ganti nomor ya. Itu bakal ribet, apalagi kalau BPKB-nya ada di leasing. Jadi banyak urusan lah ya. Dan kemungkinan Honda nggak akan mau bayari walau sudah sukses bisa klaim garansi. Penulis ngomong berjuang karena klaim garansi di Honda itu tidak mudah, sangat-sangat sulit. Jadi ya kalau mau kalau mau dapat yang cepat ya terpaksa harus keluar uang banyak. Kalau mau itu resmi ke Honda ya bisa keluar uang hampir 1 juta ya. Ada contoh yang sudah melakukan pengelasan di bengkel Honda butuh hampir 1 juta. Dan tentunya mekanik-mekanik di Honda itu nggak punya pendidikan las ya. Mereka mekanik, dan itu pun belum tentu mereka dapat pendidikan mekanik yang layak ya, karena sangat banyak sekali keluhan tentang penanganan di bengkel resmi Honda. Karena ya bagaimanapun pengkaderan itu sulit, dan pengkaderan mekanik itu tidak tergantung dari Hondanya, tapi dari dealer masing-masing. Jadi masing-masing dealer mempekerjakan anak lulusan SMK yang tanpa pengalaman sama sekali, yang pengalamannya nol, ya bisa saja terjadi. Jadi kalau mekaniknya melakukan misalnya masang baut salah terus dikencangkan hingga pecah, itu wes jadi resiko konsumen, dan konsumen yang nanggung. Jadi dari dealernya nggak akan bayari, nggak akan mengganti semua kerusakan yang terjadi karena salah penanganan dari mekanik. Kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu. Kalau nggak percaya ya lihat aja grup-grup Honda ya. Kebanyakan sudah nggak percaya sama mekanik motor Honda. Dan ini bukan isu yang disebar oleh kompetitor, tapi di sharing sendiri oleh para pemilik motor Honda. Harga spare part Honda juga mahal. Harganya wis ya di luar normal lah ya. Yang merepotkan juga adalah kok yang ini apa terus? Yang merepotkan juga adalah partnya langka kalau kebetulan modelnya agak sulit gitu ya. Ngomong spare part tersedia di mana-mana itu adalah spare part KW. Kalau mau cari aslinya sulit. Jadi kalau mau cari asli bisa aja harus nunggu inden beberapa bulan gitu ya. Itu fakta loh ya.
Jadi teknisi Honda jangan dianggap kompeten karena nggak ada kewajiban pendidikan. Mungkin beda kalau Suzuki, kalau entah kalau Yamaha gimana nggak tahu. Tapi yang jelas kalau Honda itu bisa kita temui anak kerja praktek. Video-video di YouTube yang menunjukkan ketidakbecusan mekanik Honda juga sudah banyak beredar ya. Tinggal dicari aja di grup-grup, dan itu kenyataan. Harga jual kembali motor Honda juga sudah turun semenjak ada berita ESA Franka patah. Karena mekanik dari penjualnya sendiri yang nggak mau terima, atau kalau ada motor kok karatnya wis parah gitu, kan dia jadi harus keluar uang, dan itu pun nggak ada jaminan konsumennya yang beli motor bekas tahu apa mau. Karena yang beli motor bekas itu ya mestinya sudah melek internet daripada yang beli motor baru. Kalau beli motor baru mereka banyak yang nggak ngerti. Untuk konsumen motor Honda sendiri, segera periksa rangka ya. Segera periksa bagian-bagian yang jelas-jelas berbahaya, terutama di bagian sekitar depan bawah ya. Cek karatnya bagaimana. Periksa bagian dalam, kalau perlu bagian belakang juga yang dalam. Nah, untuk yang sudah kadung nemu karat dan merasa pusing ya, harus dibagaimanakan. Jangan langsung dicat ya. Menggunakan anti karat itu nggak bisa langsung ya, harus dibersihkan dulu sisa-sisa karatnya. Bahkan ada yang juga pakai preparation ya, harus disiapkan dulu, nggak bisa langsung, nggak bisa dicat seperti yang di iklan-iklan. Iklan banyak, tapi perhatikan bahwa produknya bisa beda-beda. Penulis lihat video yang sama dipergunakan untuk banyak merek, mereknya beda-beda ya, dan mereknya nggak ditunjukkan langsung di video, tapi di ditunjukkan sebagai gambar depan gitu ya, gambar yang ditumpukan ke video aslinya. Yang seperti itu wis parah lah. Penggunaan produk yang semacam itu namanya rust converter ya. Penggunaan produk semacam itu ya sebenarnya nggak bagus ya, karena yang namanya karat akan selalu merambat di bawah permukaan cat tersebut. Karat akan semakin berkembang, apalagi ketika kondisi iklimnya, udaranya lembab seperti tempat negara kita ya, kan bisa 50% atau lebih ya. Kondisi udara lembab seperti negara kita ini membuat karat cepat sekali berkembang, apalagi ketika bagian permukaan tersebut basah. Walau mungkin catnya bisa mencegah penembusan, itu hanya berlaku kalau semua permukaan logamnya itu tertutupi. Kalau bagian belakangnya misalnya nggak kena ya sama saja. Jadi baiknya permukaan karat itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, disiapkan ya, katanya pakai cairan fosfor atau apalah itu ya. Terus baru setelah itu pakai anti karat. Jadi seperti itu ya cara penggunaannya. Nggak boleh langsung, karena kalau langsung masih tetap bisa aja karatnya berkembang di bawahnya cat. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.